Oke, bagi teman-teman yang saat ini sedang berkolaborasi dalam membuat sebuah project website maupun aplikasi dan menggunakan GitHub sebagai repository atau penyimpanan project teman-teman ya. Dan pada saat teman-teman menggunakan GitHub, teman-teman masih belum tahu fungsi dari Git pull itu untuk apa ya. Nah, sebelum kita mempraktikkan perintah Git pull untuk apa, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran ya. Nah, andai kata kita ini sedang berkolaborasi dalam membuat sebuah project ya, dan kamu ini sebagai seorang front-end developer, dan saya sebagai back-end developer. Dan untuk repository GitHub ini bernama Luxihar ya, ini contoh ya. Nah, lalu kamu ini seorang front-end developer ya, ingin menambahkan contoh file.html ya. Nah, lalu kamu itu mengupload file home.html ke dalam repository GitHub ya. Nah, seperti contoh di sini ya. Saya akan memberikan contoh ya. Nah, misalnya namanya home.html. Nah, untuk isi scriptnya bisa saya kopikan seperti ini. Nah, lalu untuk nama ini menambahkan, kita beri tanda ya, menambahkan file home.html. Nah, untuk deskripsi, kamu ini seorang front-end dan ingin memberikan kata-kata seperti misalnya ini opsional ya. Hey back-end, ini file home HTML-nya ya, gitu. Nah, selanjutnya kita commit. Nah, lalu kamu ini sudah berhasil mengupload atau mempush file home HTML ke repository Luxihar ya, alias repository project kita ya. Nah, lalu di sini saya sebagai backend yang sedang ngoding nih, asik-asik ngoding ya, tiba-tiba saya mendapatkan pesan untuk meminta agar kamu itu mengunggah atau mengklon satu file ini ya ke dalam folder repository lokal saya ini ya, seperti itu. Nah, ini frontend sudah masuk ke repository GitHub ya. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan yaitu di sini saya sebagai backend developer ingin mengcloning atau mengunggah satu file home.html yang sebelumnya frontend developer kirim alias pass ke repository GitHub ya. Nah, seperti contoh di sini. Nah, saya ingin seperti ini ya, agar file home.html itu masuk ke dalam folder saya ini ya. Lalu bagaimana perintahnya? Perintahnya di sini kita akan menggunakan namanya git pull. Nah, ya. Jadi git pull itu perintah untuk memperbarui file-file yang ada di repository lokal kita ini ya. Nah, ini namanya repository lokal ya, Luxhar ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk melakukan pembaruan atau menambahkan file home.html yang sebelumnya si frontend kirim ke repository project kita ini, selanjutnya di sini kita akan melihat sebuah. Nah, jadi perintahnya seperti ini ya. Ini adalah perintah command function yang merupakan git pull ya. Lalu ini remote atau origin, teman-teman bisa sesuaikan waktu pada saat ngepass ke repository GitHub menggunakan nama remote-nya itu apa ya. Lalu untuk mengeceknya seperti ini ya, git remote strip v. Nah, ini sebelumnya saya menggunakan nama remote-nya itu origin ya. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai salah pada saat dulu ngepass file-file ke repository GitHub itu menggunakan nama remote-nya itu apa ya, kan banyak tuh, ada my remote, origin atau nama bebas gitu ya. Teman-teman pastikan dulu ya seperti itu ya. Nah, jika teman-teman ingin mengganti nama remote itu bisa diberikan perintah seperti ini ya. Git remote rename yang berarti ubah namanya, berarti origin remote. Nah, jadi ini git remote rename alias mengubah nama remote-nya ya. Saya kan nama remote sebelumnya itu kan origin nih. Teman-teman bisa pastikan, lalu ini bagian remote yang ini nama remote yang baru ya gitu. Jika sudah, kita enter. Nah, lalu kita cek lagi git remote strip v. Nah, ini berubah ya. Kita bisa lihat berubah ya. Yang sebelumnya nama remote saya itu origin, sekarang berubah jadi remote ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan pembaruan data pada repository lokal saya ini ya. Yaitu perintahnya git pull remote git pull remote master. Ini pastikan branch-nya itu apa. Kalau di sini master berarti master ya. Kita sesuaikan ya. Berarti master. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa file
home.html itu yang sebelumnya si front end ini unggah ke repository GitHub, ini sudah berhasil saya cloning ya, alias sebagai backend developer ya. Nah, kita lihat di sini home.html, kita lihat ya. Nah, ini saya lihat di sini home.html. Nah, berarti sukses ya perintah git pull ini ya, kita terapkan pada saat kita menggunakan GitHub. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang masih bingung dalam cara menggunakan perintah git pull pada saat menggunakan GitHub ya untuk berkolaborasi dalam membuat sebuah project ya gitu. Teman-teman bisa mengirimkan sebuah pertanyaan mengenai tutorial git pull ini di kolom komentar ya, nanti cepatnya akan saya respon ya. Nah, oke, itu saja video tutorial pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.